Tab digunakan untuk menandai lokasi tertentu sebagai tempat penghentian objek pada dokumen Word, sehingga objek tersebut akan berada pada posisi yang rata. Kita dapat menentukan arah perataannya, apakah rata kiri, kanan, ataupun tengah. Ya, pada dokumen Word ada 5 jenis tab. Yang pertama yaitu left tab. Ya, left tab yaitu tab rata kiri yang paling sering digunakan. Biasanya digunakan untuk meluruskan titik 2 pada biodata. Contohnya, kita ketikkan nama, lalu kita buat tabulasi yang pertama pada ruler, tinggal diklik sekali, terus bikin tabulasi yang kedua. Tabulasi yang pertama ini digunakan untuk titik 2, yang kedua ini digunakan untuk sebagai awalan tulisan. Lalu kita kembali lagi ke pengetikan, tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan berada lurus pada tabulasi yang pertama. Ya, lalu kita ketikkan titik 2, lalu di tab lagi, maka dia akan berada lurus pada tabulasi yang kedua. Lalu kita tuliskan namanya, Agung Saputra contohnya, lalu enter, kita tuliskan name-nya, tab lagi, maka dia akan lurus sama seperti yang di atas. 04 29, lalu alamat, kita tab lagi, maka dia akan terus lurus sama seperti atas, dan seterusnya. Jadi itu fungsi left tab. Ya. Yang kedua center tab, yaitu tab rata tengah. Maka teks akan rata tengah pada tabulasi yang kita buat. Misalkan seperti ini. Jangan lupa diganti ke center tab, lalu kita bikin tabulasinya di sini, dan kita tekan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan lompat ke tab yang kita buat tadi. Lalu kita tuliskan nama, contohnya Agung Saputra, maka tulis akan rata tengah terhadap center tab yang kita buat di atasnya. Biasanya center tab ini digunakan untuk membuat format tanda tangan, sebagai contoh. Ya. Mengetahui. Ya, itu dia. Selanjutnya right tab. Right tab ini adalah lawan dari left tab tadi. Jika left tab itu rata kiri, maka right tab itu adalah rata kanan. Contohnya, kita buat tabulasi pada ruler lagi, contohnya di sini. Lalu kita tekan tab, lalu kita ketikkan alamat 2 Jalan Asia Afrika RT 02. Lalu kita tekan enter, kita tekan tab lagi, kode pos 321345. Maka tulisan ini akan rata kanan terhadap tabulasi yang kita buat tadi, ya. Jadi itulah fungsi right tab. Selanjutnya decimal tab. Nah, kalau decimal tab ini digunakan untuk meluruskan letak koma pada bilangan desimal. Contohnya, kita buat tabulasinya pada ruler di sini, lalu kita ketikkan angkanya 8,7, enter tab 8,6, selanjutnya 3,6. Maka bisa terlihat, ya,
Di sini yang lurus adalah komanya, ya. Nah, jadi itulah fungsi dari decimal tab. Oke. Yang terakhir adalah bar tab. Bar tab ini tidak berfungsi sebagai pemberhentian tombol tab, melainkan hanya untuk membuat garis vertikal pada setiap baris tulisan. Contohnya, kita bikin tabulasi pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Ya. Jadi kemudian kita mengetik, maka garis vertikal akan mengikuti jumlah baris yang akan kita ketik. Itu adalah fungsi dari bar tab. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Agar lebih rapi, kita memanfaatkan fasilitas right tab tadi. Ya, kita buat tabulasi right tab pada ruler. Kita klik 2 kali, lalu muncul jendela seperti ini. Di leader, kita pilih nomor 2, titik-titik, terus kita oke kan, dan lalu di tombol keyboard kita tekan tab, maka secara otomatis titik-titiknya akan langsung terisi, langsung kita isikan nomornya, lalu kita enter. Lanjut ke yang kedua, contohnya latihan 1, ya, teks normal. Lalu kita tekankan tab lagi, maka dia akan segaris lurus sama yang di atas tadi, halaman 2 contohnya. Terus latihan 2, memilih jenis huruf, lalu kita tekan tab lagi di halaman ketiga, dan seterusnya. Itu cara membuat daftar isi. Selanjutnya kita akan mengenal menu bullet and numbering. Bullet and numbering adalah perintah untuk memberikan simbol atau penomoran secara otomatis pada awal baris atau kalimat. Ya, bullet and numbering bisa dilihat pada ribbon home. Terus kita pada grupnya paragraf, ini adalah bullet, yang ini adalah numbering, dan sebelahnya multi level listnya. Ya, kita coba satu-satu. Kita buat contoh bullet. Kita tinggal cari simbolnya sesuai keinginan kita, lalu kita buat sistem informasi, lalu ada teknik informatika, ada sistem komputer, dan seterusnya. Itu contoh bulletin. Lalu kita ke contoh numbering. Ya, sama seperti numbering tadi, kita tinggal pilih pada menu ribbon home, tinggal kita pilih formatnya yang mana, contohnya yang ini, lalu kita buat lagi contoh numberingnya, power system, nomor 2 power transmission, dan seterusnya. Ya, itu cuma contoh numbering. Ini masih bisa kita ganti, tinggal kita pilih mau seperti apa. Itu dia. Selanjutnya kita masuk ke gabungan antara bulletin dan numbering. Ya, jadi digabung. Contoh bullet dan numbering. Ya, jadi kita kasih numbering dulu. Nah,
ya, misalnya nama bunga, tapi di bawahnya kita masukkan bullet, tinggal kita tekan tab, lalu kita pilih bullet, tinggal kita ganti simbol. Nah, mawar, melati, macam meja. Lalu tinggal kita enter, kita hapus, terus kita buat nomor 2, nama hewan, terus kita tab, maka ini akan secara otomatis mengikuti kambing, kucing. Ya, itu contoh bullet and numbering. Selanjutnya masuk ke multi level list. Ya, multi level list ini dia ada di ribbon home, sebelahnya numbering. Ya. Ini library-nya, kita tergantung mau format yang mana, tapi bisa digunakan yang ini. Kita coba nomor 1 contohnya, pendahuluan, ya, 1. Terus kita tinggal tekan tab pada keyboard, maka dia akan berubah, ya, seperti itu. Terus latar belakang, masalah, tinggal kita enter. Terus perumusan masalah, jika ingin menambah levelnya tinggal tekan tab pada keyboard. Contohnya tuh. Ruang lingkup masalah, atasan masalah. Jika ingin menambah multi levelnya lagi, tinggal tekan tab lagi, ya. Tapi jika ingin kembali ke level sebelumnya, tinggal di backspace. Tujuan misalnya masalah, nah, tinggal di enter. Jika ingin kembali lagi ke level yang pertama, tinggal di backspace, lalu nomor 2. Dia akan otomatis. Landasan teori, misalnya. Tinggal kita enter, lalu tab, maka dia akan secara otomatis menambah multi level. Jadi itu cara multi level list. Terus kita akan menyisipkan clip art atau image ke dalam dokumen Microsoft Word. Ya, clip art adalah fitur dalam Microsoft Word yang memampukan pengguna untuk menambahkan unsur gambar pada 2 dimensi ke dalam dokumen kerja. Ya, bisa lihat di pada menu insert. Nah, di sini ada picture sama align picture. Ya, kita coba yang picture dulu. Nah, dia akan membuka jendela explore, lalu kita pilih fotonya. Yang mana yang kita akan masukkan, kita klik insert. Kita pilih foto dulu, klik insert. Nah, lalu fotonya akan masuk, ya. Agar dapat dipindah fotonya, maka kita klik kanan pada foto, terus kita pilih word text.
Nah, ini pengaturannya. Ada square, highlight, drop, top and button, in front text. Ini tergantung pengaturan yang akan kita gunakan. Nah, ini akan bisa dipindah-pindah. Itu menyisipkan gambar. Selanjutnya masuk ke header and footer. Header and footer adalah sebuah perintah yang bisa digunakan untuk memberikan atau menambahkan catatan kaki. Itu footer, atau catatan kepala itu header. Ya, header merupakan bagian kepala atau atas kertas yang terdiri dari banyak desain atau tema yang dapat kita pilih. Biasanya berisi judul, bab, judul buku, dan lain-lain. Kalau footer itu di bagian bawah kertas, dari banyak desain, biasanya untuk halaman. Ya, cara menyisipkannya, kita pilih menu insert, lalu pada grup header and footer, nah ini dia, header and footer, kita bisa pilih headernya dulu. Nah, ini banyak desainnya, tergantung kita mau pilih yang mana. Ya, kita pilih salah satu, contohnya ini. Nah, tinggal kita edit dokumen detailnya apa, contohnya bab 1. Selanjutnya tinggal kita close header reporternya, maka ini bakalan ada di setiap halaman kerja kita. Kita coba lagi ke bawah. Nah, ini akan ada di setiap halaman. Terus kita membuat footernya, insert footer. Nah, kita bikin halaman pada di sini ya. Tergantung mau format yang mana. Misalnya yang ini, yang grid. Nah, dia akan secara otomatis langsung membuat halaman 1, 2, 3. Itu header and footer. Selanjutnya menyisipkan word art. Word art atau teks hias adalah fasilitas artistik yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mempercantik dan memperindah tampilan dari teks pada naskah yang dibuat di lembar kerja Word. Langkahnya kita buat di sini. Pada menu insert, kita cari word art. Dia ada pada grup teks. Ini word art. Nah, tinggal kita pilih desainnya yang seperti apa. Kita contohkan yang ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita blok, terus kita tulis, ketikkan apa yang mau, nama contohnya. Nah, dari sini bisa kita ganti-ganti lagi desainnya. Terus warnanya juga bisa kita ganti. Ini warna shape-nya, ini warna outlet-nya. Ya. Ini warna. Ini bentuknya. Mau dia 3D, bisa juga level, shadow. Kita transformasi. Nah, itu dia word art. Selanjutnya menyisipkan shapes.
SAP adalah salah satu aplikasi yang terdapat pada Microsoft yang terletak pada grup Illustration, ya, dan Ribbon Insert yang berfungsi untuk menyisipkan berbagai bentuk dan ukuran yang Anda inginkan. Ya, kita buka lagi Insert, dia pada grup Illustration, dan ini dia Set. Nah, ini banyak bentuk gambar-gambar ya. Ini gambar-gambar yang bisa kita masukkan ke dalam lembar kerja kita. Contohnya, saya ambil contoh satu, misalnya ini. Sudah kita pilih, klik kiri tahan. Lalu kita besarkan. Nah, ini juga masih bisa kita rubah-rubah shape-nya. Dari warnanya, ya, garisnya, tergantung kita ya. Atau bisa lagi menambahkan shape yang lain. Tanya ini, tinggal klik kiri tahan dan lepas. Jadi, kita mau diputar. Ada tombol yang di atas ini, putar. Itu shapes. Selanjutnya, menyisipkan drop chat. Drop chat merupakan teks atau karakter yang berukuran lebih besar dari karakter lain yang terdapat di awal paragraf. Drop chat hanya dapat digunakan pada satu karakter atau untuk kata awal dari suatu paragraf. Drop chat biasanya digunakan pada naskah-naskah koran, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, begini caranya. Cara menerapkannya, pada menu insert, kita pilih drop chat. Nah, tinggal kita pilih mau drop pad atau in margin. Ya, dia berbeda. Kalau in margin berarti dia di pinggirnya halaman kerja kita. Jadi, atau kita mau menambahkan lainnya, cucu besarnya, ya bisa juga di sini. Kita mengecilkan sendiri. Itu drop chat. Selanjutnya untuk latihan, ya. Latihan, buatlah paragraf di bawah ini dengan spesifikasi spasinya 1,5, tipe hurufnya Times New Roman, size hurufnya 12, format paragraf tulisan harus sesuai. Ya, seperti ini ya. Ini latihan. Kalian latihan di rumah. Ini semua huruf tebalnya, garis bawah, nama. Nah, latihan kedua untuk shapes. Ya, kalian buat ini. Ada ketua, buku 1, buku 2, buku 3, kaprodi SK, kaprodi SIP. Itu untuk latihan di pertemuan ketiga ini. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya.